Perkenalkan, nama saya Haryati Siregar, kelas A reguler, Prodi Pendidikan Bisnis 2017, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like, share, serta subscribe ya teman-teman. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita masih belum bisa diatasi dan bahkan angka penularannya semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan social distancing dan work from home bagi masyarakatnya untuk mengatasi hal tersebut. Namun sepertinya kebijakan tersebut belum cukup efektif, sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas seperti biasa, namun harus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Kebijakan social distancing dan work from home yang sudah diterapkan tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian, terutama usaha mikro dan menengah. Banyak perusahaan akhirnya tidak bisa beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah saja. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa dampak COVID-19 terhadap dunia usaha atau retail. Yang kedua, bisnis atau usaha retail apa yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini. Dan yang ketiga, sebagai calon pengamat ekonomi, solusi apa yang bisa diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha retail pada masa pandemi ini. Semenjak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia dan mulai merebak di Indonesia pada bulan Maret lalu, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi Indonesia. Himbauan menjaga jarak, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelanggaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Pelemahan perekonomian akibat COVID-19 membuat aktivitas sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi seperti restoran dan perhotelan merupakan yang paling rentan. Di sisi lain, memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha merembet ke sektor keuangan, yaitu menurunnya pendapatan dan terganggunya kegiatan usaha dari pelaku usaha tersebut. Adapun dampak COVID-19 terhadap bisnis retail adalah: yang pertama, terjadinya penurunan penjualan. Terjadinya penurunan penjualan akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan dari pelaku usaha. Ketidakpastian yang menyelimuti pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat lebih ketat dalam mengeluarkan uangnya, sehingga produk yang dijual pebisnis retail banyak yang tidak laku. Yang kedua, sistem social distancing oleh pemerintah mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung di pusat pembelanjaan, di mana konsumen hanya membeli sesuai kebutuhan saja, seperti kebutuhan pangan, sehingga untuk kebutuhan sekunder sering diabaikan oleh konsumen. Akhirnya, banyak pebisnis retail yang menjual barangnya di bawah modal sehingga menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, terhambatnya pengiriman barang dan penerimaan barang. Usaha bisnis retail terhambat akibat transportasi yang sempat terputus, sehingga stok barang yang akan dijual kurang. Yang keempat atau yang terakhir, penutupan tempat usaha yang dilakukan oleh pebisnis retail seperti toko pakaian, perangkat elektronik, dan kosmetik yang membawa dampak pada pengurangan karyawan, baik PHK maupun yang status dirumahkan, bahkan pengurangan gaji karyawan yang masih bertahan. Banyak usaha retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi COVID-19 dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus yang semakin banyak. Yang pertama ada KFC. Ada 100 gerai KFC di seluruh Indonesia yang terpaksa tutup dan merumahkan 450 karyawan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua ada Ramayana, seperti Ramayana City Plaza Depok, Jawa Barat, Ramayana Mall Tanjung Pinang, terpaksa merumahkan karyawannya karena omset yang menurun drastis. Yang ketiga ada Matahari. Matahari juga menutup seluruh gerainya di Indonesia. Tak hanya menutup gerainya, tetapi memangkas gaji karyawannya. Yang keempat ada Plaza Indonesia. Dan yang kelima ada pedagang makanan ringan seperti batagor dan siomay dari Cimahi, Jawa Barat.
Pendapat saya tentang kasus usaha retail yang ditutup atau tidak beroperasi tersebut adalah supaya pengusaha retail tetap tenang dan jangan panik. Namun di sisi lain, retail harus tetap memiliki siasat untuk menjual dengan menggunakan digital marketing, yaitu memanfaatkan karyawan untuk tetap memasarkan produk melalui media sosial. Ancaman keterpurukan retail akibat COVID-19 dinilai bisa jadi peluang jika strategi marketing bisa dikelola dengan baik dengan mendorong karyawan tetap aktif meski working from home. Nah, sebagai calon pengamat ekonomi, solusi yang bisa diperlakukan oleh pemerintah terhadap usaha retail pada masa pandemi ini. Yang pertama, pemerintah bisa memberikan bantuan material berupa modal kepada pengusaha retail sehingga pengusaha tersebut tetap bisa menjalankan usahanya meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial berupa kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional. Yang kedua, pemerintah menganjurkan kepada pengusaha retail agar melakukan pemasaran online melalui media sosial sehingga dengan tetap di rumah saja, pelaku bisnis bisa menjalankan bisnisnya dan konsumen tetap bisa berbelanja tanpa harus bertatap muka dengan penjual. Yang ketiga, bagi UMKM yang terkena dampak COVID-19, pemerintah memberlakukan penghapusan pajak selama 6 bulan sehingga memberikan stimulus daya beli produk.